Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka, dan semoga semua teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu halangan apapun. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan. Amin 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 ya robbal alamin. Dan sebelum saya bercerita, seperti biasa, kita ambil positifnya dan buang negatifnya ya teman-teman. Dan cerita kisah nyata ini berasal dari teman saya yang bekerja di Hong Kong ya. Dan siapapun yang pergi ke Hong Kong, bekerja di Hong Kong ya, itu niatnya pasti ingin membantu perekonomian keluarga supaya lebih baik dari sebelumnya. Dan teman saya itu baik ya teman-teman, niatnya ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan lebih baik begitu. Jadi dia itu mencari tambahan ya, bekerja atau part-time. Part-time itu kalau di sini mengisi hari libur dengan bekerja, tapi tidak di tempat majikan ya teman-teman, di orang lain begitu ya. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu, dan pekerjaannya mengasuh kakek nenek ya, suami istri yang sudah tua tapi mereka masih sehat, masih bisa berjalan. Sebenarnya suami istri itu juga punya mbak yang mengasuh mereka ya teman-teman. Mungkin karena mbaknya itu capek ya, jadi meminta libur ya tiap minggu, dan digantikanlah oleh teman saya itu ya yang bekerja mengasuh mereka di sana begitu. Awal bekerja hingga beberapa bulan itu berjalan dengan baik-baik saja karena suami istri itu juga baik ya begitu, dan teman saya itu juga melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh ya, penuh semangat begitu. Dan karena dia itu saking pinginnya membeli kalung emas di Hong Kong begitu teman-teman, jadi dari dia bekerja tiap minggu itu duitnya itu dikumpulin sedikit demi sedikit begitu teman-teman. Setelah cukup dibelikanlah uang itu, dibelikanlah kalung emas. Dan ketika dia berangkat part-time atau berangkat bekerja itu dipakai begitu ya teman-teman, kalungnya itu dipakai. Nah itu suami istri yang dia asuh itu kalau dia part-time itu melihat begitu, tapi mereka diam, tidak mengomentari apapun begitu ya, cuma melirik melihat ya, tapi diam, tidak bertanya. Dan malam hari setelah teman saya itu pulang ya, malam hari itu ditelepon sama kakek yang dia asuh begitu ya, ditelepon sama kakek dan menanyakan, kamu membeli kalung itu uang dari mana begitu. Terus dia jawab, ini duit dari saya kumpulin hasil kerja di tempat kamu, terus saya tambahin dengan gaji saya. Terus kakek itu bertanya lagi, itu harganya berapa? Terus teman saya bilang $5.500 begitu ya teman-teman. Harganya itu $5.500, kalau duit rupiah, dirupiahkan maksud saya, dirupiahkan itu sekitar 11 juta begitu ya teman-teman. Dan tiba-tiba kakek itu ngomong ke dia kalau kakek itu kehilangan uang $5.000 begitu teman-teman. Dan dia itu tanya, loh kenapa kamu tanya ke saya, dan hilangnya kapan begitu ya. Dan kakek itu langsung menuduh dia ya, menuduh dia yang mengambil uang $5.000 itu. Dan teman saya itu langsung ngotot ya, dia bilang dia tidak mengambil. Saya kerja di tempat kamu sudah 7 bulan, saya sedikit demi sedikit saya kumpulin dan saya tambahin lagi uang dari gaji saya begitu. Tapi kakek itu tetap marah-marah ya, dan mengancam ingin melaporkannya ke polisi. Pokoknya menuduh tanpa bukti begitu. Dan teman saya itu juga ngotot ya, marah juga karena dia merasa tidak mengambil uang itu ya. Dia membeli kalung itu dengan hasil kerjanya ya, jerih payahnya sendiri. Dan teman saya itu bilang, oh silakan kalau ingin melaporkan ke polisi silakan saja, saya tidak takut karena saya tidak mengambil ya begitu.
Dan tiap hari mereka suami istri itu ya selalu telepon mengancam begitu ya. Tapi teman saya itu tidak takut ya, karena dia tidak merasa mengambil begitu ya, tidak merasa ambil uang itu. Dan sebenarnya suami istri itu juga takut teman-teman jikalau melaporkan ke polisi, karena mereka sudah mempekerjakan orang ya, mempekerjakan orang ilegal begitu ya, bukan di kontrak mereka, bukan mbaknya mereka. Itu sudah salah ya, nanti malah tertangkap basah begitu. Lama kelamaan setelah selalu nelpon, dibiarin, tidak diangkat, didiemin begitu ya sama teman saya itu, akhirnya tidak nelpon lagi. Dan teman saya itu saking traumanya tidak mau lagi bekerja seperti itu teman-teman. Bekerja part time itu lagi dia sudah tidak mau begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang teman saya itu sudah pulang ke Indonesia ya. Dan karena teringat kejadian itu, setelah dia habis kontrak 2 tahun, dia tidak datang lagi ke Hong Kong ya teman-teman. Saking traumanya pernah terjadi masalah seperti itu, membuat dia itu takut begitu ya. Kalau saya juga takut sekali ya, mungkin teman-teman berada di posisi seperti itu. Ada lagi masih cerita yang sama soal part time ya, teman saya yang di sini itu malah rumahnya satu flat, dan yang ingin ngasih part timean itu langsung bilang ke majikan teman saya itu ya, karena teman saya itu mengasuh suami istri juga, kakek nenek begitu ya, mengasuh kakek nenek. Dan orang yang ngasih part timean itu langsung ya bilang sendiri ke mbahnya, mbah perempuannya itu, bolehkah kalau mbakmu saya minta tolong 1 hari saja untuk bekerja di rumah saya kalau dia libur begitu, karena sudah saling kenal begitu. Mbahnya itu merasa tidak enak, terus oke lah, ndak apa-apa 1 hari begitu ya. Akhirnya mbaknya itu bekerjalah di rumah orang itu ya. Dan sore hari setelah dia pulang bekerja, sudah di rumah majikannya, di rumah kakek nenek itu, tiba-tiba yang di part time yang minta tolong untuk bersihin rumahnya itu telepon. Langsung dia menanyakan ke teman saya itu, dia kehilangan dompet, apakah kamu mengambilnya? Dompet yang isinya kunci sama uang begitu, karena yang masuk rumah saya itu cuma kamu begitu teman-teman. Langsung menuduh teman saya itu ya. Dan teman saya itu kaget ya, karena dia juga merasa tidak mengambil. Jadi dia bilang, tidak, saya tidak melihat ya, tidak mengambil, tidak melihat. Mungkin kamu lupa naruhnya di mana begitu. Dan orang itu tidak percaya teman-teman. Sore harinya itu langsung orang itu naik ke rumah majikannya teman saya itu ya. Dia itu gedor-gedor pintu begitu, terus dia ngomong sama mbah teman saya itu, kalau pembantumu itu sudah mengambil dompet saya yang isinya itu kunci sama uang begitu. Terus mbahnya teman saya itu tidak percaya ya teman-teman, dia langsung marah ya. Marahnya karena tidak percaya kalau mbaknya itu mengambil dompet itu. Dan mbah itu bilang kalau mbaknya itu sudah ikut dengan anaknya itu sudah 6 tahun. Terus karena sekarang saya dan suami saya sudah tua, sekarang gantian ya, pindah ke saya, menjaga saya dan suami saya. Jadi saya sudah tahu bagaimana wataknya. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Coba kamu cari dengan teliti dulu di rumah kamu, dan yang di rumah kamu itu siapa saja selain kamu begitu. Terus orang itu bilang, ada ibu saya, tapi saya sudah menanyakan ke dia tidak mengambil. Terus mbahnya itu bilang, kamu sekarang pulang dan tolong cari dulu, jangan asal menuduh begitu ya teman-teman. Setelah orang itu pulang, mbahnya itu tetap memarahi mbaknya itu ya, asistennya itu tetap dimarahin ya, karena kamu ya sekarang seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak mengambil? Terus itu teman saya bilang, tidak mbah, saya tidak mengambil. Terus mbahnya bilang, makanya kamu jangan kesenangan, jangan terlalu happy kalau ditawarin pekerjaan. Padahal mbahnya itu sudah mengizinkan ya teman-teman ya, seperti itulah ya teman-teman.
Dan malam harinya ada telepon dari yang minta tolong bersihin rumahnya itu, ternyata sudah ketemu teman-teman. Kuncinya itu ya, kunci dompet yang ada kunci dan uangnya itu ternyata dikantongin sama ibunya teman-teman, dan kelupaan begitu ya. Alhamdulillahnya ketemu, dan dia minta tolong sama teman saya untuk meminta maafkan ya, untuk menyampaikan maafnya ke mbahnya, dan dia minta maaf ke teman saya juga. Dan akhirnya teman saya itu juga trauma, dia tidak mau lagi partem-partem seperti itu ya, karena sangat takut nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya. Jadi dia tidak mau partem cuma 1 kali itu. Dan untuk teman-teman semuanya harus berhati-hati, jaga kesehatan ya. Memang mungkin niat kita baik membantu keluarga, tapi kalau kadang-kadang terjadi ya hal-hal yang seperti itu sangat menakutkan ya teman-teman. Dan ini juga tidak boleh dilarang ya sama imigrasi. Jadi teman-teman harus berhati-hati, bekerja apa adanya ya. Dan dari cerita ini semua kita bisa mengambil positifnya, dan yang negatif yang tidak baik kita buang ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali atas semua cerita ini, dan mungkin saya terlalu lancang, terlalu berlebihan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. Dan kita lanjutkan ya teman-teman, melihat suasana pemandangan yang indah ya di pinggiran pantai, di pinggiran laut ini. Let's go. Cemburu, jangan ragu, jangan bimbang, aku ada selalu untukmu. Buang rasa gundamu, aku di sini menunggu. Jangan cemburu kasihku, ingatlah tentang janji kita untuk setia selamanya. Coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Janganlah kau cemburu, percayalah aku sayang kamu. Peluk erat diriku, biar kau tahu akulah cintamu. Bersamamu aku bahagia, denganmu hidup penuh warna. Satu hari tak jumpa, sungguh sesak di dada. Aku ingin kau selalu ada, jangan ada duka di antara kita. Cemburu, coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Cemburu, jangan ragu, jangan bimbang, aku ada selalu untukmu. Buang rasa gundamu, aku di sini menunggu. Jangan cemburu kasihku, ingatlah tentang janji kita untuk setia selamanya. Coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Janganlah kau cemburu, percayalah aku sayang kamu. Peluk erat diriku, biar kau tahu akulah cintamu. Bersamamu aku bahagia, denganmu hidup penuh warna. Satu
hari tak jumpa, sungguh sesak di dada. Aku ingin kau selalu ada, jangan ada duka di antara kita. Cemburu, coba tatap mataku, ada kamu di situ. Lihatlah aku masih seperti yang dulu. Genggam erat tanganku dan takkan ku lepas lagi. Sorban biru, jumpa pertama buat hatiku terganggu, membuatku berhayal sepanjang waktu. Mimpiku jauh, andai aku bisa milikimu. Buatku terbang ke angkasa, ingin ku katakan pada dunia, aku mengagumimu tanpa kau tahu. Sorban biru yang kau pakai membuatku terpaku. Sorban biru, lihatlah sayang, hujan lebat tak bisa hapus bayang wajahmu. Awan hitam tak mampu tutupi tatapan mesramu. Kau yang diam-diam tersipu, tak ingin orang lain tahu. Cepatnya laju tak mampu kalahkan rinduku padamu. Ternyata aku jatuh cinta. Sampai kapan aku harus menunggu, rasa-rasa gelisah tak menentu. Kau yang telah menjadi separuh detak jantungku dan kian menyiksaku tanpa kamu tahu. Sorban biru, ternyata, oh ternyata, ku dengar kabar berita, kau telah ada yang punya sesat di dada. Sungguh terasa pipiku basah dengan air mata. Sakit-sakit hati ini, kau yang ku damba tak pernah ada sayang. Biarlah ku lepas asal kau bahagia. Sorban biru, jumpa pertama buat hatiku terganggu, membuatku berhayal sepanjang waktu. Mimpiku jauh, andai aku bisa milikimu.